Belajar bahasa Bali, tempat belajar bahasa dan aksara Bali. Pada video kali ini kita akan belajar lagi menulis aksara Bali. Yaitu pada video ini kita akan belajar menulis pengangge tengenan. Nah, video ini merupakan video pertama, jadi akan dibahas pengangge tengenan secara umum. Untuk lebih rincinya nanti akan dibahas per video agar teman-teman bisa memahaminya secara mendetail. Nah, pengangge tengenan ini ada 4. Nah, yang pertama ada namanya bisah. Nah, yang pertama namanya bisah. Nah, yang kedua namanya surang. Bisa diperhatikan letaknya di mana. Ini namanya surang. Yang ketiga ada namanya cece. Dan yang keempat namanya adeg-adeg. Nah, inilah pengangge tengenan. Nah, kenapa ada pengangge tengenan? Nah, di sini bisah yang pertama ini berasal dari aksara H yang tanpa A. Nah, di sini ini berasalnya dari H. Nah, untuk membuat H tidak boleh seperti ini ya. Nah, tidak boleh H diberikan adeg-adeg. Jadi untuk H ini akan berubah menjadi bisah. Oke. Nah, yang nomor 2, yang surang ini berasal dari aksara Ra. Nah, aksara Ra itu tidak boleh juga menggunakan adeg-adeg untuk suara R ya. Jadi kalau ada R saja yang digunakan itu adalah surang. Bukan Ra dengan adeg-adeg. Nah, sudah ada penggantinya, surang inilah R-nya itu. Kemudian yang ketiga ini cece. Nah, cece untuk bunyi eng. Ini berasal dari aksara nga. Oke. Nah, ini tidak boleh juga nga diberikan adeg-adeg. Jadi nanti berubah menjadi cece. Oke. Nah, yang terakhir ini namanya adeg-adeg. Ini namanya adeg-adeg. Jadi selain yang H, R dan eng menggunakan adeg-adeg. Ya, di sini misalnya yang bunyinya bunyi akhirnya misalnya T. Kemudian S, M, N dan seterusnya. Selain yang ketiga ini menggunakan adeg-adeg. Nah, agar lebih mudah memahami, kita langsung ke contohnya satu persatu ya. Nah, misalnya untuk bisah. Nah, contoh katanya ya, ingat ini berlaku di dalam satu kata. Misalnya ada kata lalah. Nah, yang dibuat pertama itu, nah coba diperhatikan dulu. Di sini ada H ya. Nah, H. Jadi yang pertama dibuat itu adalah aksara la. Aksara la, kemudian aksara la lagi. Nah, ini bunyinya lala. Kemudian H yang di belakang ini tidak boleh teman-teman menggunakan seperti ini ya. H, kemudian dikasih adeg-adeg. Nah, ini salah. Harus dirubah menjadi bisah ya. Ini namanya pengangge tengenan. Ini langsung berubah menjadi bisah. H-nya itu berubah menjadi bisah. Oke, nah ini. Contoh yang kedua misalnya. Di sini ada kata jumah misalnya. Nah, yang pertama dibuat adalah aksara ja. Ada bunyi H juga di sini, aksara H ya. Yang pertama dibuat adalah aksara ja. Kemudian biar mau bersuara U, ju, diberikan suku. Kemudian aksara ma. Yang terakhir H-nya ini berubah menjadi bisah ya, tidak berubah menjadi H dengan adeg-adeg ya, langsung menjadi bisah. Nah, seperti ini ya. Kalau bunyinya H
ini menggunakan bisa, ya. Nah, nengan itu artinya wianjana tanpa vokal. Nah, yang namanya vokal itu kan a. Nah, ini berasal dari a, tapi yang tanpa a, ya. Ini juga ra yang tanpa a, jadinya seperti ini, ya. Nga tanpa a. Oke, cuma eng, dan h. Oke, paham ya? Jadi nanti kalau ada bunyi h di belakang atau huruf latinnya h dirubah ke bisa. Oke. Nah, contoh di surang sekarang. Contoh penggunaan surangnya. Oke, saya beri garis biar mudah dipahami. Misalnya ada kata lakar. Oke, ada kata lakar. Nah, ada R di sini. Yang pertama dibuat itu adalah aksara la. Oke. Kemudian aksara K. Nah, udah jadi laka. R-nya teman-teman tidak boleh menggunakan ini ya. Salah nih ya. Nah, tidak boleh nih. Langsung dirubah menjadi surang R-nya yang ini. Ya. Langsung surang. Nah, perhatikan letaknya. Letaknya itu di atas aksara yang terakhir. Nah, ini sudah jadi bunyi lakar. R-nya berubah menjadi surang. Ini berlaku di dalam satu kata ya. Ingat, satu kata. Contoh yang lain. Misalnya ada kata sekar. Nah, yang pertama dibuat adalah aksara sa dulu ya. Di sini juga ada bunyi R. Sa. Nah, biar jadi se, diberikan pepet. Se-nya sudah, aksara K. Nah, R-nya berubah menjadi surang. Nah, ini ya, sudah jadi sekar. Oke, kita lanjutkan. Mudah ya dipahami. Kita lanjut ke surang. Nah, di sini untuk bunyi eng. Misalnya ada kata galang ya, sebagai contoh saja. Oke, ada kata galang. Nah, ada bunyi eng di sini. Yang pertama dibuat itu adalah aksara ga. Oke, ga sudah. Aksara la. Nah, engnya menggunakan cecek, langsung saja pakai cecek ya. Oke, sudah selesai. Tidak boleh nga diberikan adak-adak, tidak boleh. Oke. Contoh yang kedua, misalnya ada kata kalung. Ya, sebagai contoh, nanti kalian bisa cari kata yang lainnya yang ada engnya di belakang. Nah, di sini ada bunyi eng juga. Yang pertama dibuat adalah aksara K ya. K-nya sudah. Kemudian aksara la. Nah, kala biar jadi lu, kalu, diberikan suku. Nah, kalu terus engnya ini berubah menjadi cecek ya. Nah, ini sudah selesai ya, gampang. Asalkan fokus di dalam mempelajarinya. Oke, selanjutnya adag-adag. Nah, ini adag-adag yang paling banyak dia punya tugas. Dia untuk menghilangkan A di aksara selain H, R, eng. Misalnya yang huruf belakangnya N. Ya, oke, misalnya adan ya sebagai contoh. Jadi saya buat di atas adan. Nah, di sini perhatikan N yang di belakang ya, selain H, R, eng. Jadi yang dibuat pertama itu adalah aksara H. Nah, kemudian aksara da. Nah, ada. Yang terakhir aksara na. Nah, adana. Nah, di sini yang tugas menghilangkan A-nya adalah adag-adag. Oke. Nah, ini sudah selesai. Ini yang N belakang. Misalnya contoh lain. Belakang itu adalah huruf S. Nah, sama adag-adag dia punya tugasnya itu. Misalnya kata tulis. Oke, tulis misalnya. Ini yang di belakangnya kan S. Yang pertama dibuat adalah aksara ta. Oke. Nah, biar jadi tu, diberikan suku.
Selanjutnya aksara la. Nah, biar jadi li diberikan ulu. Nah, tuli. Sa sekarang. Nah, ini tulisa. Biar hilang a-nya, berikan adag-adag. Nah, di sini dia tugasnya si adag-adag ini selain menghilangkan di h, di eng ya. Oke, misalnya sekarang apa di sini? T coba ya. Misalnya kata kulit. Nah, ya. Kulit sebagai contoh saja, nanti teman-teman bisa cari kata yang lain. Nah, di sini T yang di belakang ya. Nah, yang dibuat adalah pertama itu aksara K. Nah, biar jadi ku, suku. Selanjutnya aksara la. Biar jadi li, aksara atau penganggit suara i, ulu. Selanjutnya aksara ta. Nah, ini. Kemudian kulita. Biar hilang a-nya, berikan adag-adag. Nah, dan juga huruf yang lain ya, selain yang 3 ini. Pasti adag-adag yang digunakan untuk menghilangkan a. Oke, gimana? Mudah, jadi perhatikan kalau ada h di belakang dalam satu kata ya, dalam satu kata. Misalnya h berubah menjadi bisah. Letaknya di mana? Di belakang aksara yang terakhir. Surang di atas aksara yang terakhir. Untuk R, eng di atas aksara yang terakhir ya, letaknya di atas. Nah, selain ini 3 ini si adag-adag lah yang digunakan. Oke, bisa ya. Nah, ini bisa, surang, cecek, adag-adag inilah yang namanya penganggit tengenan. Nengen itu tanpa a ya, artinya wianjana yang tanpa vokal a. Oke. Nah, di video berikutnya saya akan jelaskan lebih mendetail. Nah, karena ada aturannya ketika menggunakan bisa, surang, cecek, dan adag-adag. Ini masing-masing punya aturan. Kapan boleh menggunakan bisa-bisa? Menggunakan bisa ini. Misalnya di tengah, kapan boleh, ada aturannya. Nah, bisa ini punya 4 aturan. Surang punya 1 aturan. Kemudian cecek punya 4 aturan ketika menulisnya. Kapan boleh di tengah ceceknya ini digunakan. Kapan double menggunakan cecek. Ada aturannya. Kemudian adag-adag juga ada 4. Nah, ini kita akan bahas di video berikutnya. Jadi teman-teman secara umum dulu pahami. Jadi nanti kita lebih spesifik lagi agar teman-teman tidak hanya sekedar belajar. Harus juga serius belajarnya. Nah, sebagai latihan, di sini saya sudah membuatkan latihan yang bisa teman-teman coba untuk kerjakan. Bisa ditulis atau diketik di kolom komentar ya. Nanti pakai aplikasi yang bisa nulis atau ngetik aksara Bali ya. Ada juga di channel ini, bisa diklik. Nah, yang pertama ada kata taluh. Nah, ini taluh H-nya gimana? Kemudian kasur, R-nya ini gimana? Kemudian nomor 3 galung ya, sebagai contoh. Eng ya, udah bunyi eng. Yang keempat di sini kedis. Nah, ada bunyi S. Gimana tulisannya? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya sambil belajar. Pasti bisa. Oke. Nah, untuk video kali ini sekian dulu. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, sampaikan saja di kolom komentar ya. Kita diskusi sama-sama. Oke, jika video ini dirasa bagus silahkan like. Kalau tidak suka mending di komen aja ya. Jika video ini dirasa bermanfaat silahkan di share ya. Jangan lupa subscribe-nya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.